Belajar dari pemilu presiden Timor Leste. Timor Leste yang pada Maret dan April 2022 menyelenggarakan pemungutan suara pemilu presiden merupakan negara dengan nilai indeks demokrasi terbaik di Asia Tenggara pada satu dekade terakhir. Dari penilaian The Economist Intelligence Unit tahun 2011-2021, Timor Leste yang baru merdeka pada Mei 2002 banyak mencapai aspek politik secara positif dan akseleratif. Sejumlah hal dari pemilu presiden Timor Leste 2022 menggambarkan kesesuaian indeks dan penting jadi pembelajaran negara lain. Pertama, kebebasan pers. Presiden of Timor Leste Journalist Association atau AJTL, Zefonia Vieira, berpendapat kebebasan pers yang dijamin saat ada atau tidak ada pemilu jadi bagian yang penting dalam capaian indeks demokrasi Timor Leste. Menurutnya, pemerintahan hasil pemilu memang menjamin kebebasan pers sesuai dengan konstitusi yang ada. Jurnalis bebas mengakses informasi dan memberitakan. Tidak ada intimidasi, teror, dan kekerasan yang dialami jurnalis dalam meliput pemilu. Indonesia dan Filipina yang biasa jadi juara demokrasi Asia Tenggara mengalami penurunan nilai karena punya undang-undang tentang informasi. Kebebasan pers dan ekspresi warga menjadi rusak karena mengancam bahkan membuat warga negara dipenjara. Kedua, punya banyak calon presiden. Jaminan kebebasan hak politik dalam mencalonkan sebagai presiden juga penting jadi pembelajaran. Pasal 75 Konstitusi Timor Leste 2002 menjamin semua warga negaranya yang berusia 35 tahun dan diusulkan oleh minimal 5.000 warga berhak pilih bisa mencalonkan sebagai presiden. Sejak 2002 hingga 2022, sudah 5 kali Timor Leste menyelenggarakan pemilu presiden. Pada pemilu teraktual, justru calon presiden semakin banyak. Pesta Demokrasi 2022 merupakan pemilu presiden Timor Leste dengan jumlah calon terbanyak. Total ada 16 calon. 10 diantaranya merupakan calon melalui jalur independen atau non-partai politik. Calon nomor urut 14, Jose Ramos Horta, yang diusung Partai National Congress for Timores Reconstruction atau NCTR, memperoleh suara terbanyak pertama. Sedangkan yang mendapat suara terbanyak kedua adalah calon nomor urut 6, Francisco Guterres Luolo, yang diusung Partai Fretilin atau Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente. Keduanya lanjut berkompetisi pada putaran kedua pemilu presiden Timor Leste 2022 yang pemungutan suaranya akan berlangsung pada 19 April. Tampak dari capaian pemilu presiden tersebut, Timor Leste begitu luas memberikan ruang bagi warganya dalam mencalonkan diri melalui jalur independen. Pencalonan dan keterpilihan presiden Timor Leste tidak mengalami intervensi pembatasan hak dari partai politik parlemen. Calon independen bukan hanya mungkin dalam pencalonan, tetapi juga bisa memenangkan pemilu. Ketiga, agenda perempuan. Dari 16 calon dalam pemilu presiden Timor Leste tahun 2022, 4 diantaranya merupakan perempuan. Ada Isabel da Costa Ferreira nomor urut 1, Angela Freitas nomor urut 3, dan Milena Pires nomor urut 7 dari jalur independen. Lalu ada Armanda Berta dos Santos nomor urut 9 yang diusung Partai Kunto atau Kemanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan. Armanda Berta hampir lanjut ke putaran kedua. Satu-satunya perempuan calon dari jalur partai ini ada di tempat ketiga dalam perolehan suara terbanyak. Berdasar angka partisipasi politik, politisi perempuan Timor Leste relatif lebih berdaya dibanding negara Asia Tenggara lainnya. Mulai dari pemilu presiden 2007 sampai 2022, selalu ada perempuan sebagai calon presiden. Bahkan pernah ada yang jadi peringkat 3 besar sebagai calon yang paling banyak dipilih konstituen. Keberdayaan perempuan tersebut berkaitan dengan pengorganisasian partai politik dan parlemen. Sejak pemilu parlemen diselenggarakan pada 2007, keterwakilan perempuan di parlemen Timor Leste selalu meningkat, bahkan sudah melampaui angka keterwakilan minimal 30%. Rinciannya, hasil pemilu 2007 ada 19 perempuan atau 29,2%. Hasil pemilu 2012 ada 25 perempuan atau 38,5%. Dan hasil pemilu 2017 ada 26 perempuan atau 40%. Keempat, anak muda jadi petugas TPS.
Aspek lain dari pemilu Presiden Timor Leste 2022 yang penting dipelajari adalah upaya penyelenggara pemilu yang terus memperbaiki layanan hak memilih, di antaranya melalui pelibatan anak muda sebagai petugas TPS. Wakil Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Mahardika, sebagai anggota di Asian Network for Free Elections atau ANFREL dalam misi pemantauan pemilu di Timor Leste, menjelaskan terlihat jelas bagaimana penyelenggara pemilu merekrut petugas TPS dari kalangan anak muda. Pelibatan anak muda ini penting karena pemilu membutuhkan ketelitian, semangat, dan idealisme setiap petugas pemilu dalam melayani hak pilih dan menjaga suara. Menurut rilis pers ANFREL pada 21 Maret 2022, pemilu Presiden Timor Leste berlangsung damai dan transparan. Antusiasme pesta demokrasi tampak nyata di setiap TPS karena banyak pemilih yang rela jadi bagian antrean panjang untuk memilih. Lebih dari 70% warga menggunakan hak pilihnya dari total 859.613 nama di daftar pemilih. Sekian video liputan khusus dari Election House kali ini. Saya Amalia Salabi, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kamu suka video kami.